Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian bahas kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Kita masih dalam pembahasan al-istiqrad, kitab berhutang. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan beratnya yang namanya berhutang. Kemudian kita juga bab kedua sudah selesai ya? Ada yang berikut sudah selesai? Boleh ya? Hah? Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan dicelanya orang-orang yang mengambil harta orang lain kemudian tujuannya untuk dimusnahkan atau tujuannya tidak untuk dikembalikan. Seperti dia berhutang namun tidak ada niat untuk melunasi hutangnya. Dia meminjam sesuatu tapi niatnya memang tidak ingin untuk memulangkannya. Maka orang ini mendapat celaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rincian yang sudah kita bahas. Tapi kita langsung masuk pada bab berikutnya, bab tahrimi matalil ghani. Bab diharamkannya matalul ghani. Matal itu artinya menunda, al-ghani. Ghani itu seorang yang berkecukupan. Artinya seorang yang mampu bayar hutang tapi dia menunda membayar hutang padahal waktunya, tempohnya sudah jatuh. Dia tidak ada niat untuk tidak memulangkan. Niatnya memulangkan tapi menunda. Ya, di sini menunda. Babnya sudah kita lihat, tahrim, yaitu haram. Ya, hukumnya haram. Apabila seorang berhutang lantas dia berjanji akan melunasi sebulan yang akan datang. Kita katakan sajalah dia melunasinya besok hari Jumat. Kemudian dia sanggup untuk melunaskannya. Uangnya ada, tidak sempit kondisinya. Tapi dia berniat untuk menunda sehari. Seperti hari Sabtu lah saya bayar, hanya sehari. Gak ada niat untuk tidak mengembalikan. Itu saja sudah haram hukumnya. Demikian ikhwah, sudah haram hukumnya, gak boleh. Terkecuali kalau dia sebelum jatuh tempo dia telepon, akhi afwan, saya minta waktu 1 hari ya gitu. Karena kesibukan begini-begini dan seterusnya. Iyalah katanya, udah. Tapi kalau ternyata kita tidak ada minta izin kepada orang yang
telah membantu kita menghutangkan hartanya, kemudian tiba-tiba kita tunda pembayarannya, itu hukumnya haram. Dasarnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matalul ghani zulmun. Orang yang sudah sanggup bayar hutang tapi dia tunda pelunasannya, itu perbuatan zalim. Kita tahu ikhwah, zalim ini merupakan salah satu dosa besar di mana permasalahannya tidak selesai hanya di dunia. Kalau diabaikan permasalahan di dunia, maka akan dilanjutkan nanti di akhirat. Karena ini terkait dengan hak manusia dengan manusia yang lain. Beda halnya kalau urusan kita dengan Allah. Kalau urusan kita dengan Allah, bertaubat kita, taubat nasuhah, Allah ampuni. Ya, dan Allah nggak peduli itu. Yang penting kita taubatnya taubat nasuhah. Tapi kalau urusan kita terkait dengan manusia, terkait dengan orang lain, apakah masalah harta yang tertunda, ataukah masalah ucapan yang sempat membuat hati terluka, ataukah mungkin fisik yang sempat kita aniaya, dan banyak hal lain, atau kehormatan yang sudah kita coret, yang sudah kita torehkan keburukan pada kehormatannya. Ini semua ikhwah, perhitungannya tidak bisa hanya taubat kepada Allah. Dia harus datang meminta maaf, syukur-syukur dimaafkan. Kalau nggak dimaafkan, berarti sidang akan dilanjutkan di hari akhirat besok. Ngeri ikhwah urusannya dengan manusia, muamalah dengan manusia. Makanya Allah sebutkan, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku yang Muhammad, hendaklah dia berbicara dengan cara yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahu. Sesungguhnya syaitan itu gemar untuk merusak persaudaraan di antara mereka. Kenapa lisan? Padahal ada yang tangan, ada kaki, tangan mukul, kaki nyepak bisa. Kenapa yang disebutkan lisan? Karena lisanlah yang paling banyak merusak hubungan antar sama manusia. Ketimbang tangan, ketimbang ulah tangan, ketimbang ulah kaki. Demikian ikhwah. Ya, kalau sudah masalah-masalah kezaliman hak orang lain, maka permasalahannya tidak selesai. Seperti yang antum sudah dengarlah, sering dengar hadisnya, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna mal muflisu fi ummati, tahu nggak kalian apa yang dikatakan orang bangkrut di kalangan umatku? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fi ummati, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kalangan kita, ya orang yang ludes habis harta bendanya. Kata Rasulullah, bukan itu. Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati was-salati was-siyami was-sadaqah. Yang dikatakan bangkrut dari kalangan umatku adalah yang nanti datang di hari kiamat, dia datang membawa sekian banyak pahala, salat, sedekah, puasa, dan amal-amal lain. Pokoknya banyak pahala yang dibawanya. Demikian ikhwah. Ikhwah, kalau pahala sempat dibawa, di akhirat sudah nampak pahalanya. Satu, apakah orang tersebut orang yang mengerjakan, misalnya nih dia bawa pahala sedekah misalnya, di hari akhirat dia bawa pahala sedekah. Kira-kira apakah ketika dia bersedekah di dunia dia ria? Enggak. Kalau enggak ya enggak ada pahalanya. Oke. Yang kedua, apakah kira-kira ketika dia bersedekah atau dia datang membawa pahala solatnya tidak sesuai dengan sunnah? Dengan sunnah. Kalau sholatnya nggak sesuai dengan sunnah, nggak terima. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasar dari kami, maka dia tertolak. Demikian ikhwah. Ya, jadi orang yang membawa pahala sholat, ibadah dan lain-lain nanti di hari akhirat, mereka orang yang mengerjakannya dengan ikhlas. Yang kedua, mereka yang mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa orang ini? Orang pengajian. Ya sudah tahu bagaimana cara sholat yang baik, sudah tahu agar diluruskan niat, permasalahan dia di akhirat
masalah dengan sesama. Makanya kita lihat kalangan para salafiyun, masalahnya bukan masalah sholat, bukan masalah keikhlasan. Masalahnya adalah masalah antar sesama, yang iri, yang dengki, yang merasa tersaingi dan seterusnya, ikhwah. Ya, bukan terjadi perbedaan pendapat, tapi terjadi perbedaan pendapatan. Nah, gitu kira-kira. Akhirnya memicu. Rasulullah pernah katakan, mal faqru akhsha alaikum. Aku nggak khawatir kalian itu miskin. Gak khawatir aku kalian miskin. Artinya kemiskinan yang sedang menimpa kalian gak aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan adalah innama akhsha alaikum idza busitat alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan kalian kalau dunia ini sudah lapang pada kalian. Allah curahkan dunia sudah menjadi kaya raya, masya Allah, harta melimpah ruah. Di situ kalian nanti akan terfitnah. Bukan miskin. Orang miskin banyak yang sanggup melewati cobaan miskin, tapi banyak orang yang nggak sanggup melewati cobaan kaya. Itu ikhwah. Jadi kalau kita lihat ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya, orang yang ini yang datang mayati yaumal qiyamati bis salati was sadaqat. Ini mereka orang-orang pengajian. Kira-kira orang yang datang membawa sekian banyak pahala orang-orang yang berbuat syirik? Enggak, ikhwah. Berarti orang bertauhid itu. Jangan-jangan orang salafi nih. Dia nggak berbuat syirik, iya kan? Berusaha meluruskan niat, kemudian Kemudian pelaksanaan disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang mana lagi? Demikian ikhwah. Tapi masalahnya dengan masalah lisan, masalah dengan kezoliman, hutang nggak bayar. Itu ikhwah. Ya, inilah masalah-masalah yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian ikhwah, mayyati yaumal qiyamati bis salati was sadaqati was siyami, yang nanti di hari kiamat datang membawa pahala salat, pahala sedekah. Walakinna qad syatama hadza, tapi masalahnya dia sudah mencela orang ini. Kan setelah mencela sekarang kan mudah sekali, ikhwah, terutama kalau sudah media sosial. Ya kan? Celah mencela itu mudah sekali. Oh, enggak nampak orangnya, tinggal komentar saja. Demikian, mayyati walakin qad syatama hadza, tapi dia sudah mencela orang ini, qad daraba hadza, sudah memukul orang ini, wa akala mala hadza, sudah makan harta orang ini, wa safaka dama hadza, sudah menumpahkan darah orang ini, fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihim. Akhirnya dia harus membayar dengan kebaikan-kebaikan. Fa in faniyat hasanatuhum, apabila kebaikannya sudah habis sementara kezolimannya masih ada, maka diambillah dosa orang yang dia zolimi, ditimpakan kepada orang yang tadinya datang membawa sekian banyak pahala, akhirnya ludes malah minus. Ini yang dikatakan bangkrut. Kemudian fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar, maka dia pun diseret di atas wajahnya dan ditampakkan ke dalam api neraka. Itu ikhwah. Ya, dan masalah hutang piutang juga banyak terjadi. Masalah hutang piutang, sanggup tapi malas bayar, itu dia. Bukan nggak ada niat untuk nggak bayar, sanggup tapi malas bayar. Nah, nantilah. Apalagi para pedagang ini kan terkadang bisikan setan, rencananya melunasinya bulan April. Dah, akhir April dia mikir, setan bisikan, kalau kau putar agak-agak 2 bulan lagi itu uangnya udah banyak untungnya itu. Paling nggak sebulan lah, di bulan April, Mei, 1 bulan tuh kau putar-putar dulu. Yang harusnya dibayarkan, diniatnya diputar-putar dulu, nggak maksudnya dijadikan modal, diputar lagi. Demikian ikhwah. Berapa itu keuntungannya? Begitu diputar, bangkrut. Akhirnya nggak bisa bayar. Demikian ikhwah. Ketika dia putar saja, itu sudah zalim. An Amr bin Rashid, an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, layul wajid, orang yang menunda, orang yang sudah mendapatkan harta tapi dia tunda pembayaran hutangnya, yahillu irduh wa uqubatuh, halal kehormatannya dicoreng dan halal untuk dihukum. Ya, misalnya nih, dia
berjanji akan melunasi di bulan April. Ternyata sampai bulan Mei habis Mei apa? Juni, Juli enggak juga. Maka ikhwah, sudah halal kehormatannya. Antum bisa bercerita kepada orang lain. Demikian. Dia hutang yang tadinya katanya bulan April, sekarang sudah bulan Juni, belum juga dibayar-bayar. Maka boleh, halal. Ini yahillu irduh, halal kehormatannya. Artinya boleh dicoreng. Demikian ikhwah, karena dia telah menzalimi, ya. Makanya hati-hati. Ini hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uqubatuh, dan boleh dihukum, apakah di penjara, pokoknya intinya boleh dihukum. Hukumannya apa? Tergantung keputusan pemerintah. Kalau pihak berwenang memutuskan yang menunda-nunda pembayaran hutang, misalnya 1 hari cambuk 10 kali misalnya, kalau yang begitu keputusannya kena halal. Itu ikhwah. Kalau seandainya memang itu keputusan. Min fiqhil bab. 1. Yuhramu al-ghani al-qadir ayyumatila bid-daini ba'da istihqaqihi li'anna dzalika zulmun. Haram bagi orang yang mampu untuk melunasi hutangnya, haram hukumnya orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia mampu membayarnya dan waktu pelunasan juga sudah jatuh, karena itu perbuatan yang zalim. Demikian ikhwah. Orang yang terzalimi ikhwah, doanya juga makbul. Ya, doanya juga makbul. Salah da'wat la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Pertama, da'watul musafir, doa orang musafir. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul walid liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Itu ikhwah. Jadi kalau ada orang yang memberikan hutang tapi sudah 1 hari, 2 hari, seminggu tak dibayar, dia berdoa karena dia sebagai orang terzalimi, maka doanya makbul. Itu ikhwah. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai kita didoakan oleh orang yang merasa terzalimi karena kita nggak bayar hutangnya. Beda halnya kalau kita nggak sanggup ikhwah, ya. Kalau nggak sanggup itu kan lain ceritanya. Ini dia sanggup, tapi sayang mau bayar hutang. Kira-kira ada orang yang kan begitu mikirnya, sayang bayar hutang. Itu uang orang. Kok sayang uang orang mau dipulangkan. Syukur dia mau menolong kita. Kita pakai uangnya. Kok sayang punya dia kok disayang. Demikian ikhwah. Kalau Anda mau sayang uang sendiri, jangan uang orang. Itu kan dia pinjam. Makanya kalau orang hutang ikhwah, tidak boleh dikurang-kurangi. Karena itu uang orang yang sedang kita pakai. Seperti yang saya katakan ikhwah, sebenarnya kalau kita sama-sama percaya, kita punya amanah yang kuat, tidak sulit cari utangan. Demikian ikhwah. Saya punya uang 1 juta terduduk misalnya, yang mungkin saya gunakan 3 bulan lagi untuk uang sekolah anak atau untuk beli seragam, baju seragam 1 juta, 2 juta cukup lah, saya simpan. Tapi menjelang 2 bulan itu kan kalau dipakai teman kan apa salahnya kan? Uang terduduk nggak kita pakai. Beda halnya kalau memang kita pakai, ini terduduk, apalah salah dipakai kawan? Jadi sebenarnya mudah sebenarnya kalau kita punya amanah yang kuat, ya, yang akhirnya orang percaya dengan kita, nggak susah cari utang. Cari utang nggak susah. Banyak uang orang-orang terduduk. Antum ada nggak uang terduduk? Ada kan itu. Minimal cepet terduduk dia sampai besok. Kan terduduk juga namanya ikhwah. Belum dipakai. Misalnya saya punya duit 100.000 misalnya, yang akan rencana saya pakai di hari Sabtu, Jumat, terduduk dia kan. Oke, nanti malam Sabtu bayar ya. Ya oke, apa salahnya? Saya dapat pahala, uang saya nggak berkurang, iya kan? Seperti saya bersedekah 100.000, apa salahnya? Tapi masalahnya itu ikhwah, kalau sudah uang pindah ke tangan orang, susah nak balik.
Cemas kita dibuatnya. Cemas kita dibuatnya, ikhwah. Itulah dia. Betul nggak? Sudah janjilah kita di tangga Masjid Taubah. Udah putih mata menanti. Dima dia, gitu kan? Mana dia putih? Tengok sampai sana. Semoga dia datang dari sana, dari balik kabut-kabut pagi. Ternyata sapi yang lewat. Tengok sebelah kanan, semoga dia datang. Gak juga. Dari mulai kabut yang sedang merundung Jalan Perona sampai siang jam 12 panas terik, belum juga datang si fulan. Demikian ikhwah. Itu kan hati kita tercabik-cabik dibuatnya. Begitu kita ketemu, akhi, utangnya mana? Gitu aja pun minta. Astagfirullah. Ini yang diminta uang kita, bukan uang dia. Lebih galak dia dibandingkan kita. Inilah akhirnya ikhwah, susah kita cari utang. Muncullah yang namanya rentenir. Ngan kami utang. Mau utang? Ngan kami. 1 bulan sekian untungnya. Begitu ikhwah. Kalau enggak, Masya Allah, mudah cari utang. Tapi itulah dia. Kalau sudah hutang, sulit bayarnya. Dan memang godaannya. Ya, makanya di awal tadi bab itu babu syadid fiddain. Beratnya berhutang. Itu ikhwah. Selanjutnya yang kedua, yajibu wafa'ud dain walau kana mustahiqu ghaniyan. Wala yakunu ghina'u sababan li ta'khiri haqqu anhu. Wajib untuk melunasi hutang. Ya, jika sudah sudah jatuh tempo, jika dia sanggup. Dan tidak boleh kita menunda pelunasan dengan alasan yang memberikan hutang kita orang kaya. Kita berhutang dengan seorang teman. Akhi, boleh utang 1 juta? Boleh. Kapan bayar? Sebulan lagi lah. Teman kita ini orang kaya, orang bercukupan. Sudah sebulan enggak juga dilunasi. 2 bulan ketemu dengan dia. Mana akhi kok enggak dilunasi hutangnya? Antum kan udah kaya pun masih juga minta sabar dulu. Kok nggak bisa begitu, ya? Nggak bisa seperti itu. Itu alasan dia kaya, alasan dia kebutuhan ekonominya bagus, tidak jadi alasan bagi kita untuk menunda bayar hutang. Mau dia kaya, mau milioner, mau dia miliarder, mau dia triliarder, kalau sudah kita berhutang bayar tepat pada waktunya. Demikian ikhwah. Begitu sakleknya syariat masalah hutang. Nggak ada ceritanya di molor-molor. Kalau ada molor, kalau nggak sanggup, begitu ikhwan, nggak sanggup, oke. Kalau sanggup, nggak bisa di molor-molor. Kalau seandainya antum janjinya, insya Allah saya akan melunasi malam Jumat setelah taklim jam 9:30. 9:30, tunggunya mana nih orang kok tiba-tiba hilang. Demikian. Ternyata jam 10 dia melunasi. Gimana? Zolim 1/2 jam. Kenapa janji 9:30? Zolim 1/2 jam ikhwah. Kecuali dia minta, aduh afwan, tadi saya sakit perut. Begitu tiba waktu pelunasan hutang sakit perut saya. Jadi saya buang dulu gitu. Nah, gitu, hilangnya begitu. Itu uzur berarti. Tapi kalau sengaja menunda walaupun 1/2 jam ikhwah, zolim 1/2 jam. Itu ikhwah enggak boleh. Ya. Makanya kalau mau berhutang, carilah waktu yang kira-kira kita itu lapang. Ya, kita itu lapang. Enggak usah tetapkan jam sekian, insya Allah. Karena dia ini, nama kan kalau orang sedang berhutang, itu lisannya itu manis bagaikan madu rimba tualang, ikhwah. Seolah dia orang yang paling tepat waktu bagaikan jam digital itu. Insya Allah setelah ngaji kita di Prona jam 10:05:35 detik. Untuk meyakinkan itu. Nah, ikhwah. Nah, begitu mau bayar berat. Itulah setan itu yang menggoda kita. Haram hukumnya kita menunda. Yang ketiga, matul ghani yujizu laumahu wa dhammahu wa wasfuhu biqauli zaliman yasi'ul qada. Orang yang sanggup bayar hutang tapi dia menundanya, boleh dia dicela, boleh dia dikecam,
dan boleh dia diberi sifat orang yang zalim, yang buruk dalam pelunasan hutang. Wala yu'addu dzalika minal ghibah, dan tidak termasuk ghibah. Nah, itu dia. Berarti kan dibicarakan di belakang dia kan? Ya. Belakang dia. Antum tahu dengan dia. Payah bayar hutang itu. Dia tuh payah bayar hutang. Berapa hutangnya antum? 200.000. Kemarin goceng dia utangan saya, susah bayarnya. Apalagi 100.000. Demikian ya, 100.000. Itu enggak ada dia nih. Itu kan seharusnya ghibah namanya kan? Ghibah seharusnya itu, tapi ghibah yang boleh. Itu ikhwah, ya, itu ghibah yang dibolehkan. Tapi itulah bahayanya menunda bayar hutang sementara kita sanggup. Kalau kita nggak sanggup, gimana? Ikhwah, kalau kita nggak sanggup, kabari, jangan diam-diam aja. Kita memang nggak sanggup, kita nggak ngabari, hari akhirnya dia ngibahin kita, gimana? Berdosa nggak dia? Hah? Enggak, dia nggak tahu masalahnya. Demikian, ya, dia nggak tahu masalahnya. Kenapa ngantum nggak ngasih tahu? Itu ikhwah, ya. Jadi agar kehormatan antum tetap terjaga, sebelumnya telepon, afwan akhi saya nggak sanggup, boleh nggak minta waktu 3 minggu lagi, 2 minggu lagi itu bayar hutang. Bagi orang yang memberikan piutang, jadi sunahkan bagi dia untuk memberikan tempo lagi. Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Apabila dia memang nggak sanggup untuk bayarnya, maka kasih tunda hingga waktu yang dia mampu. Maka setiap hari yang dia lalui, ya, misalnya dia menundanya misalnya 3 minggu, 3 pekan, 21 hari, utangnya 1 juta, berarti jadi dia seperti bersedekah 21 juta. Untuk ikhwah, ya, itu penundaan. Akhirnya saya minta tundalah 2 minggu. Nggak usah seminggu, nggak usah 2 minggu, setahun saya kasih. Hitung-hitung 1 juta kali 100. Betul-betul pedagang orang ini. Demikian, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya haram hukumnya menunda bayar hutang sementara kita sanggup untuk membayarnya. Berikutnya babut tahrimi idha'atil mal. Bab diharamkannya menyia-nyiakan harta. Qala ta'ala wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau memberikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya atau kepada orang bodoh, di mana harta tersebut Allah telah serahkan kepada kamu untuk mengelolanya, untuk memegangnya. Warzuquhum fiha, berilah dia mereka belanja, penuhilah kebutuhan hari-harinya. Waksuhum, berilah pakaian, berikan pakaian mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Artinya ikhwah, para sufaha, orang-orang yang kurang akalnya, jangan dikasih pegang duit. Demikian, siapapun dia, walaupun istri kita, jangan. Di antara para istri yang tidak boleh diberikan uang dikelolanya, itu kalau istrinya boros. Jangan. Dia akan merusak manajemen rumah tangga, manajemen uang kita akan dirusaknya. Kalau sudah boros ikhwah, setiap dapat diskon beli dia. Cuci gudang, datangnya gudangnya. Demikian, periuk sudah 13, diskon periuk, beli periuk lagi. Demikian, baju sudah 10 yang warna hijau, beli lagi hijau. Karena belum ada hijau botol, gitulah kira-kira. Kenapa? Dia boros. Boros. Apalagi yang suka jalan-jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini, suka ketemu-temu teman, kongko-kongko, suka kafe, nongkrong di kafe. Hati-hati ngasih uang ke orang ini. Biar antum aja ngelola. Demikian ikhwah, ya. Demikian juga yang lain-lain, bendara masjid, hati-hati menentukan orang ini. Kalau dia orang-orang yang kurang akalnya, habis uang masjid. Demikian, ya. Uangnya mana? Iya ya. Saya juga nggak tahu kemana perginya. Demikian. Ketika terjadi pergantian BKM,
pas dalam pertanggungjawaban, biasanya kan pertanggung keuangan, hilang dia sporing. Bukan nggak sering bendahara masjid begitu pertanggungjawaban sporing dia hilang uang masjid 10 juta misalnya dibawanya, uang masjid, ikhwah, la ilaha illallah. Itu dia. Seperti sedangkan yang kemarin kita katakan, kalau antum sebagai bendahara di lemari antum tuh ada uang masjid 3 juta. Kemudian pada waktu itu antum butuh duit, antum bisa menggantikannya sore, hanya nggak ada uang cash. Antum nggak boleh pakai itu uang masjid, karena itu uang masjid. Kecuali gimana? Antum telepon dulu para pejabat pensiunnya. Gimana, saya boleh nggak ini? Saya perlu gini. Setuju kata mereka pakai, kalau nggak boleh. Padahal kalau dia pakai kan nggak ada yang tahu. Toh dia ganti sore, dia pakai siang, siapa yang tahu kan? Tapi kan Allah tahu, nggak boleh. Demikian ikhwah. Nah, awalnya ya kan nggak apa-apa kan, sore saya gantinya. Itu pertama sore, ya kan. Lain kali 2 hari lagi ganti. Kan nggak ada yang tahu. Namanya uang dia di tempat dia. Siapa yang tahu? Pan uang masjid, bukan uang dia. Lama-lama sebulan. Lama-lama tak balik. Itu ikhwah. Iblis ini kan pintar dia. Iblis ikhwah. Usia dia seusia seluruh anak Adam. Pengalamannya itu luar biasa iblis ini. Nabi Adam baru diciptakan, dia sudah ada. Sampai sekarang dia masih ada si iblis ini. Inilah dosennya para setan-setan itu yang selalu memberikan pengalaman-pengalaman dia. Kita paling hebat berapa? 100 tahun memberikan pengalaman-pengalaman. Berapalah pengalaman dia? Iblis sudah ribuan tahun pengalaman dia. Dia sudah pernah berhasil menyesatkan orang alim, sudah pernah menyesatkan para wali, sudah pernah menyesatkan. Oh, dia ceritakan, kalian setan-setan, enggak pengalaman. Macam awak nih katanya. Dia cerita pengalaman, gini caranya. Kalau ngadapi orang itu begini. Kalau begini, gini caranya. Ribuan tahun pengalaman dia, ikhwah, menyesatkan orang. Mungkin dia paling kagum kali dengan Fir'aun lah palingnya. Awak aja nggak berani begitu kan mungkin. Orang Fir'aun berani mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan yang maha tinggi. Iblis nggak berani bilang begitu ikhwah. Tapi kaderisasinya betul-betul militan Fir'aun. Itu ikhwah. Jadi jangan kalian berikan harta kalian, serahkan pengelolaan harta kalian kepada orang yang kurang akal. Artinya nggak matang akalnya, ya. Karena nanti akan sia-sia itu uang. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Kalau kira-kira kita punya orang rumah pintar ngelola, berikan yang seharusnya. Misalnya berapa? 1 bulan 5 juta dah. Nih 5 juta cukupkan misalnya. Karena ikhwah, kalau orang rumah itu 5 juta cukup, 6 juta cukup, 10 juta cukup. Yakinlah tuh. Yakinlah, cukup semua. Cukup deh 5 juta, cukup bang. Ada sisa nggak ada. Bulan depan tambah 2 juta, 7 juta. Cukup deh. Ada sisa nggak ada. Semua cukup ikhwah. Demikian ikhwah. Dan kalau uang antum lebih, tidak harus ngasih tahu istri. Dan istri juga antum juga nggak wajib ngasih tahu istri berapa cash antum. Cash flow nggak wajib antum ngasih tahu. Yang penting apa kebutuhannya kita berikan, gitu ikhwah. Kadang-kadang ada istri ini kepingin kali dia tahu berapa sebenarnya uang abang. Bilanglah bang. Iya, mau tahu kali adik? Iya, kepingin kali. Kan nggak penting. Yang penting apa yang kamu suka, apa yang kamu mau kita kasih tahu. Kita berikan gitu. Kadang-kadang kepo juga dia. Gara-gara apa keponya? Dia share di tangan kawannya. Kalau uang suami saya sekian, uang suami saya sekian, gaji suami saya sekian, langsung ditransfer ke saya. Nanti barulah suaminya minta ke saya 10.000. Kasihan kali suami gitu. Demikian dia juga. Kita nggak tahu berapa uang suami gitu. Wah, itulah dia. Nggak perlu. Kemudian ikhwah, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Nabi SAW, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada kalian uquqal ummahat. Uquqal ummahat yaitu mengharamkan pada kalian durhaka kepada ibunda kita. Ikhwah, kenapa kok ke ibu? Diharamkan durhaka kepada ibu. Kenapa ibu? Ayah enggak boleh. Boleh kita durhaka kepada ayah. Tapi hadis mengatakan uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Dan antum apa? Kenapa ibu?
Yang namanya durhaka pada bapak kan bisa durhaka juga, ibu juga bisa. Tapi dalam hadis ini ibu yang disebutkan. Kira-kira kenapa? Hah? Ada ibu kuat. Umumnya, ikhwah, umumnya yang didurhakai anak itu ibu, bukan ayah. Kalau dia durhaka dengan ayah, nah kaki ayah itu ke kepala dia. Nggak berani, ya kan? Kalau emaknya manggil, nak, ya mak, tapi masih di situ aja dia, tunggu. Nak, ya mak, ya maknya cepat, tapi nggak datang-datang juga. Itu ikhwah. Karena apa diantaranya ikhwah? Karena ibu ini kan memang sering berinteraksi, sehingga wibawa dia nggak sama dengan ayah. Itu ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini si anak itu menjadi mudah untuk, kalau dia nggak suka, dia mudah untuk melawan. Dengan ayah, pertama jarang-jarang ketemu. Yang kedua kalau minta apa-apa, mintanya duitnya ke ayah. Demikian kan? Kalau ditutupnya keran dananya, kamu durhaka nak, tutup aja keran udah, nggak dikasih lagi duit, misalnya begitu kan? Takut dia pada pada ayahnya. Umumnya anak itu takut pada ayah, sehingga mereka tidak berani durhaka melawan kepada ayah. Ada teman kita, anak yang ngelawan, berantem mereka di rumah. Karena sudah sama besar, berantem betul. Mungkin nggak tahu apa pukul-pukulan, apa dia pakai muang tai gitu, nggak tahu lah saya. Ya begitulah. Demikian ikhwah, ya. Tapi kalau ibu kan nggak berani gitu. Kalau anaknya digertak, bisa takut kan ibunya. Demikian ikhwah. Makanya sampai-sampai legenda kita, cerita anak durhaka itu semua pada ibunya. Baling kundang anak durhaku, itu ibu kan. Apalagi sampuraga, siapa yang didurhakainya? Mamanya juga. Batu belah, batu bertangkup. Apa itu? Emaknya juga, jarang bapak. Demikian ikhwah. Jadi bukan berarti yang nggak boleh itu durhaka kepada mama. Kalau bapak lanjut, begitu? Enggak. Kalau umumnya anak itu lebih mudah melawan kepada ibunya ketimbang pada ayahnya. Demikian ikhwah. Dan kisah-kisah anak yang berbakti juga umumnya kepada ibu. Coba perhatikan. Ya, seperti case Al-Qarni itu kepada ibunya, banyak kepada ibu sering ibu. Insyaallah. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalimat uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu, ini kalau disebutkan pada umumnya, sesuatu yang sifatnya pada umumnya terjadi begitu, sehingga disebutkan yang pada umumnya, bukan berarti durhaka kepada ayah itu boleh. Wa wa'dul banat, dan Allah juga melarang membunuh anak-anak perempuan. Ikhwah, pada zaman jahiliyah kita sudah sering dengar sejak kecil bahwasanya dahulu mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka paling tidak suka dengan anak perempuan. Yang pertama sekali membunuh anak perempuan yaitu Qais bin Asim At-Tamimi. Qais bin Asim At-Tamimi ini mereka punya musuh. Kalau dahulu kan orang Arab ini kan kabilah-kabilah itu saling tempur, berperang. Ya, Qais bin Asim ini punya musuh. Akhirnya suatu hari kalahlah Qais bin Asim ini. Dia ditawan, anaknya pun ditawan, anak gadisnya pun ditawan, anak perempuannya. Sudah jadi tawanan musuh si Qais bin Asim. Hingga akhirnya ikhwah terjadilah damai, sulh antara Qais bin Asim dengan musuhnya. Ketika anaknya ini ditawan oleh musuhnya, ternyata musuhnya ini menjadikan anak Qais bin Asim ini sebagai istri, bukan sebagai tawanan. Udah, ketika terjadi perdamaian, akhirnya Qais bin Asim ingin agar anaknya itu balik ke mereka. Ternyata suaminya itu mengatakan, udah, jangan dipaksa, kasihkan kepada dia pilihan. Mau dia kembali kepada ayahnya atau tetap dengan suaminya, yang notabene suaminya itu adalah musuh Qais bin Asim. Ternyata anak gadisnya itu atau anak perempuan itu milih suami ketimbang ayah. Sejak itulah Qais bin Asim bersumpah jika ada lahir anak perempuan langsung dia bunuh.
Lantas dia pun diikuti oleh orang-orang Arab yang jahil itu, ikhwah. Diikutin. Itulah awal kisah anak-anak perempuan dibunuh. Cara membunuhnya itu ada dua cara. Pertama, kalau orang Arab jahiliyah ini, kalau suaminya, kalau istrinya mau melahirkan, dia akan bawa ke suatu tempat yang di sebelahnya itu sudah ada lubang. Kalau dilihatnya perempuan, langsung ditanam di lubang itu, langsung dibuangkan ke lubang itu. Tapi kalau di laki-laki baru diambil, dipelihara. Itu yang pertama, cara pertama. Cara kedua, anak itu dibiarkan sampai udah bisa jalan. Lantas si ayah mengatakan, coba kamu pakai pakaian biar saya bawa, dia mengenalkan paman-pamannya, bibi-bibinya gitu kan. Akhirnya si istri kan dengan senang hati, ya mau dikenalkan dengan bibi-bibinya, dengan paman-pamannya. Dipakaikanlah pakaian bagus. Di tengah jalan mereka melintasi sumur. Si ayah mengatakan, nak tengok tuh sumur lo nak, tengok nak gitu. Begitu si anak nengok sumur, tulakannya. Begitu ikhwah. Itulah kejinya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Tak suka dengan anak perempuan. Ada lebih parah ikhwah. Perempuan laki-laki punya anak, dia pokoknya matikan semua. Lebih parah lagi. Tapi itu tidak seperti yang membunuh anak perempuan. Sampai itu menjadi budaya. Anak perempuan ini mencoreng keluarga. Mereka anggap apa fungsi anak perempuan ini? Jadi mereka itu umumnya laki-laki. Bayangkan ikhwah, seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang sedang hamil 9 bulan, kemudian ketika dia mau melahirkan, dia merasa di samping sakit kontraksi dia juga khawatir, ini laki-laki perempuan ya. Kan begitu ikhwah. Ya kan? Jadi sakit kontraksi ditambah dengan sakit khawatir. Itulah yang sedang dirasakan oleh wanita-wanita pada saat itu. Dia akan lega ketika sudah tahu laki-laki. Demikian ikhwah. Kalau enggak, dia khawatir. Itulah semakin dekat hari hanya, sedangkan dekat hari melahirkannya, semakin khawatir. Akhirnya bisa saja, akhirnya pendarahan lah, bisa saja akhirnya merenggut nyawa lah. Namanya juga khawatir ikhwah. Demikian. Sementara ibu-ibu yang ketika mau melahirkan perlu semangat, perlu support, perlu dikasih ketenangan. Ini enggak khawatir. Khawatir kalau dia melahirkan anak perempuan. Itu ikhwah. Ya, itulah kondisi orang jahiliyah terdahulu. Datang Islam dimuliakan. Anak perempuan dimuliakan. Demikian ikhwah, dimuliakan. Jangan banyak keluar rumah, dimuliakan. Jadi di rumah itu biar laki-laki aja. Itu ikhwah, ya. Lebih banyak di rumah lebih bagus. Salat aja mereka lebih bagus di rumah ketimbang di masjid. Semakin tertutup, semakin bagus. Salat mereka di ruang tidur mereka lebih bagus ketimbang salat mereka di ruang tamu. Begitu ikhwah. Salat mereka di gudang harta itu lebih bagus ketimbang sholat dia di ruang tidur, karena lebih tersembunyi. Itu ikhwah. Saya begitunya. Islam itu menjaga seorang wanita. Demikian ikhwah. Datang mak-mak kita sekarang mau ngopi aja harus di luar. Iya kan? Kita taunya kopi, sekarang espresso, americano, brazilo, indonesiano, padango, nggak tahu lah itu. Demikian. Dan mak-mak tahu itu semua istilah-istilah itu. Demikian. Dulu kan kita tahu kopi kan. Kopi pahit apa manis kan itu aja. Berapa sendoknya gula? Per sendok gitu kan. Nah, sekarang banyak sekali ikhwah. Jadi mahal di harganya. Demikian ikhwah. Dan kalau dulu antum dengar nggak kalau mak-mak itu ngopi? Nggak pernah dengar kan? Sekarang mak-mak ngopi. Heran saya. Mak-mak ngopi. Santai di kafe, cari tempat yang kira-kira agak cozy sedikit, ya kan? Gitu ikhwah, itulah dia. Ya di luar. Pokoknya nongkrong di luar, minum kopi di luar. Iya beginian. Kopi campur susu nanti dibuat lope begitu. Itu sudah berapa harganya? Antum tuh mau minum lope apa minum kopi? Ya begitulah ikhwah. Mau gimana lagi modelnya sekarang? Warung kopi jadi kafe sekarang kan? Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum, ya. Islam memuliakan, tapi ternyata kaum wanita sendiri
mau dia tempat yang rendah. Itu ikhwah. Wa wa'dul banat, Allah melarang membunuh anak perempuan. Wa man'u wahad, yaitu Allah juga melarang man'u, tidak memberi wahad tapi minta. Ini tamak artinya. Ya, dia pakai filsafat cangkul. Orang cangkul cek ke dalam, enggak pada cangkul keluar enggak ada kan? Nah, gitu. Pokoknya dia yang dia miliki sulit untuk keluar, tapi yang punya orang kalau bisa punya dia untuk dia. Tamak, seorang yang tamak, pelit dan tamak lah kira-kira. Orang pelit kan susah untuk mengeluarkan hartanya dan sangat sangat teliti dalam masalah harta. Kadang-kadang ikhwah teliti masalah harta dengan pelit beda sedikit aja kan. Ini kerapian manajemen. Demikian. Ya, itulah dia. Karena memang kalau pedagang-pedagang itu ikhwah, dulu kita pernah jual plastik. Ketika kita bertempur harga plastik asoy di tengah lapang ya, di Medan. Ketika turun plastiknya itu, merek itu, kita pakai merek ini, kita langsung lapor. Mereka bisa menurunkan 25 perak. Kenapa kita nggak bisa? Sebentar katanya. Wah bisa, kita turunkan 30 perak. 30 perak ikhwah. Hitungannya berapa? Bukan lagi 100 perak, udah pakai perak udah. Demikian, 35 rupiah. Nanti mereka turun lagi, kita turunkan lagi. Wah gitu, perang habis-habisan. Kadang-kadang perang antar kawan kita sama-sama ngaji, yang dia jual merek itu, kita jual merek ini. Bertempur di jalan. Begitu ikhwah, ya. Jadi begitulah. Jadi Allah melarang man wahad, yaitu orang yang tamak lagi pelit. Wa kariyah lakum qil wa qal. Allah juga melarang kalian qil wa qal, katanya-katanya. Seperti yang pernah dulu saya singgung bahwasanya di dalam menerima berita itu ada dua. Berita yang benar dan berita yang hoax. Adapun berita yang hoax nggak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Kalaupun mau kita sampaikan, harus kita kasih tahu ini berita hoax, berita bohong. Jangan kita sembunyikan nilai beritanya. Sama seperti kalau kita menyampaikan hadis yang dhaif dan kita tahu dhaif, maka silakan sampaikan. Tapi katakan ini hadis dhaif. Sampaikan hadis yang palsu, katakan ini hadis palsu. Demikian ikhwah. Itu pun kalau perlu, kalau enggak jangan. Karena ketika kita nyampaikan hadis, nanti dia lupa. Ini hadis palsunya itu lupa dia. Dia hanya teringat hadisnya aja. Daripada dia bercampur-campur dengan hadis palsu, mendingan gak usah dikasih tahu, gitu ikhwah. Tapi kalaupun kita harus kasih tahu, sebutkan ini hadis palsu, ini hadis dhaif, boleh. Ya. Demikian juga kalau ada berita palsu, sampaikan. Kemarin saya begini, terakhir ini hadis palsu, ini berita palsu, jangan dipercaya, boleh. Kalau mau menyampaikan untuk menjelaskan derajat ataupun nilai daripada berita tersebut. Tapi kalau beritanya berita benar, ada dua. Pertama, layak apa tidak kita sampaikan. Nggak semua berita benar itu layak kita sampaikan. Demikian ikhwah. Nggak semua berita yang benar di luar antum sampaikan ke istri. Jangan. Banyak istri itu nggak siap mental mereka mendengar masalah orang. Nggak siap. Udah, jangan bebani dia dengan berita macam-macam. Ya, biar dia cukup bebannya urusan anak-anak, rumah begitu. Jangan tambah lagi masalah berita partai, tambah lagi berita apa lagi? Berita entah yang aneh-aneh lah ikhwah. Berita politik, jangan. Kasihan istri kita itu, orang rumah kita, biar dia fokus dengan anak-anak. Demikian ikhwah, ya. Kemudian itu tadi dia nggak layak. Berita itu benar, tapi ada yang nggak layak untuk kita sampaikan. Adapun yang layak ikhwah, nah, yang layak untuk disampaikan barulah boleh kita sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, apabila datang berita, orang fasik membawa berita, maka fatathabbatu fatabayyanu, artinya teliti dahulu. Ya, kalau sudah jelas dia benarnya, kemudian yang kedua, layak nggak kita sampaikan kepada orang lain? Kalau nggak layak, nggak usah sampaikan. Tapi kalau layak, silakan sampaikan.
Demikian ikhwan. Itu dia. Demikian juga berita sekarang itu kan sering sampai ke WA kita. Ya kan? Sampai ke WA, kadang-kadang status. Dia buat status dia sendiri, kita baca status dia. Wah, bagus ini. Sekarang permasalahannya, benar gak status dia itu? Kadang-kadang orang buat status ya di opernya kita ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook gitu kan. Ternyata ceritanya itu apa? Membuat kita itu sedih, menangis, terharu biru. Akhirnya bagus ceritanya ini. Akhirnya dia ikut menyebarkan tanpa meneliti benar apa tidak beritanya. Jadi ikhwah, untuk menyebarkan berita itu standarnya bukan kalau bulu kudu merinding sampaikan, kalau nggak sampai berdiri nggak sampaikan, nggak begitu. Itu nggak standar berita. Karena sering kita dengar kalau dengar cerita-cerita begitu terus kita menangis sedih, akhirnya kita pun ikut menyebarkan berita tanpa lagi memperhatikan apakah berita itu benar apakah tidak. Demikian ikhwah, ya. Apalagi beritanya itu memberitakan tentang kekeliruan seorang ustadz. Wih, digoreng habis. Ada yang jadi goreng telur, ada yang goreng kepuk sanjay. Demikian, asik sekali goreng-goreng itu ikhwah. Makanya antum jangan termasuk orang yang ikut-ikut goreng, ya. Kalau goreng nasi sendiri aja, jangan goreng nasi orang. Itu ikhwah, ya. Kemudian, jadi Allah benci dengan orang yang katanya. Katanya. Ceramah dan katanya Rasulullah SAW begini. Demikian juga makanya para ulama katanya begini. Menurut ulama ini yang katanya begini, nggak jelas, nggak ada yang jelas. Semuanya katanya. Itu yang dibenci Rasulullah SAW dan benci Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa karihalakum qil wa qal. Allah membenci katanya. Wa katatu soal, banyak bertanya. Maksudnya ikhwah, banyak bertanya ini bisa diartikan banyak soal, ini bisa artinya meminta, banyak meminta. Bisa jadi artinya soal ini banyak bertanya. Bertanya untuk hal-hal yang enggak penting. Itu ikhwah. Terkadang pertanyaan itu bertanya hal yang enggak penting. Misalnya, Ustadz saya mau tanya, kalau seandainya saya pergi ke bulan, saya menghadap kemana kiblatnya? Nah, kan sementara dia nggak ada urusan dengan bulan, nggak ada urusan dengan NASA juga. Kalau dia kerja di NASA masih oke lah. Dia jual sate simpang-simpang itu, nggak ada hubungan dengan NASA. Demikian. Pertanyaannya gimana kalau saya nanti mau jual sate di bulan? Demikian. Ya itu kan pertanyaannya nggak bermanfaat untuk dia. Mendingan dia bertanya daging apa yang boleh saya buat sate? Wah begitu kan tanya. Bagaimana caranya gitu? Bagaimana cara agar dia princess sate saya ini bisa halal? Kan gitu, itu yang lebih bagus daripada dia mau jual sate di bulan. Demikian. Kemudian ada orang yang bertanya tapi nguji ustadznya. Biar ku tes tuh ustadz ini. Wah gitu. Nah, ada lagi yang bertanya mau nyindir temannya. Temannya kemarin misalnya Misalnya temannya kemarin lagi reuni, kemudian di situ ada musik-musik. Tahu kawannya, Ustaz mau tanya, apa hukumnya kita reuni pakai musik-musik? Kawan, nyindir awak, dia pun Ustaz mau nanya. Nanya itu tembaknya ke dia. Si Ustaz nggak tahu, Ustaz kan lugu. Mana tahu ada kondisi kan? Mana tahu ada kondisi politik sedang pertikaian ini? Dia innal hamdalillah pos haram wah puas kali yang nanya. Kena kok kan? Gitu ya gua. Kasihan kali Ustaz jadi bemper. Itulah pertanyaan begitu yang enggak dibolehkan, ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar nalar kita, menanya misalnya seandainya seorang masuk ke alam barzakh, dia diazab, sementara di samping itu ada orang soleh. Kira-kira orang soleh itu kepanasan nggak ya? Nah, gitu-gitu ikhwan. Ya, masalah-masalah yang di luar nalar kita. Atau bertanya bagaimana tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang dibahas itu masih yang ada keterangannya oke, tapi kalau yang enggak gimana? Demikian ikhwan. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ditanya kaifastiwa Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy.
Dia katakan kaifa istiwa? Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui. Wal imanu bi wajib. Mengimani istiwa itu hukumnya wajib. Kemudian wal kaifiyatul majhul. Bagaimana istiwanya itu gak diketahui. Was-su'alu anha bid'ah. Mendanyakan bagaimananya itu bid'ah. Imam Malik ambil tongkat, tokok kepala orang, pergi begitu. Kenapa? Dia bertanya sesuatu yang apa namanya, nggak terjangkau oleh akal manusia. Contoh lain ikhwah, ada yang nanya, Ustaz tanya, nanti kan ada orang penduduk surga itu kan akan salah satu tempatnya fi ghurafatil aminun, yaitu di ruangan-ruangan yang dengan aman, ghurfatun bamdiyatun. Kemudian ruangan-ruangan yang bertingkat-tingkat, yaitu ruangan itu merupakan dari lu'lu'. Artinya ruangan itu terbuat dari intan berlian yang mujawaf, yang di dalamnya ada rongga. Yura dhahiruhu min batiniha wa yura batinuha min zahiriha. Yang apabila kita di luar terlihat yang di dalam, yang apabila kita di dalam terlihat yang di luar. Kalau gitu apa gunanya rumah? Demikian. Misalnya nih kita buat rumah, kemudian pakai kaca bening itu. Orang lewat kita nampak, kita di dalam nampak orang. Terus apa guna rumah? Nah, pertanyaannya, untuk apa Ustaz jadi rumah? Untuk apa istananya? Kita di dalam bisa melihat orang luar bisa melihat kita di dalam. Kan pening kita dibuatnya pertanyaan ini. Nikmat apa seperti ini? Oh, kalau gitu masuk buat rumah, duduk aja di situ udah tengah-tengah. Masalahnya kalau kita bisa melihat yang dalam bisa melihat luar nggak bisa lihat dalam, oke, seperti kaca Ray-Ban gini kan. Tapi yang luar bisa lihat yang di dalam, ya yang dalam bisa lihat luar. Apa fungsi rumah kalau begitu? Gimana cara jawabnya coba? Jawabnya begini, udah nanti aja, yang penting masuk surga dulu lah ya. Begitu, emang di luar nalar kita. Ketika Rasul menceritakan tentang para bidadari yang saking beningnya, saking indahnya, saking cantiknya, sumsumnya kelihatan. Antum bayangkan nggak coba kelihatan sumsum orang? Gak usah sumsumnya lah, tulang aja kelihatan. Bebayang tulang-tulangnya itu. Gini. Demikian. Jadi ya udah nanti aja, insya Allah cantik insya Allah. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, a'adatul li ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Demikian ikhwah. Ya, jadi bertanya hal-hal yang enggak penting, yang di luar nalar ya, soal-soal yang memang tidak perlu ditanya. Wa idhatul mal, dan menyia-nyiakan harta. Beberapa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita lanjutkan ya pada kajian yang akan datang. Insyaallah malam Jumat yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau nanya silakan. Ya. Karena kita memberikan piutang sama orang, terus jasa seribu ditetapkan, dia tidak bisa membayar. Ya. Terus kita ada mau mengeluarkan zakat malu zakat. Antum mau potong itu? Iya. Pintar antum. Enggak. Misalnya utang itu kita lunaskan, itu menjaga harta. Enggak boleh seperti itu. Jadi dia punya hutang 1 juta, zakat harta kita 1 juta, udah. Jadi udah akhi, antum hutangnya lunas. Macam dermawan dia. Padahal dia sudah potong dari zakat harta dia. Nggak boleh seperti itu. Untuk mengeluarkan zakat harta, ya. Kalau mau mengeluarkan zakat harta untuk orang yang berhutang, kasihkan uang itu. Mungkin dia memiliki kebutuhan yang lebih daripada membayar hutang. Mungkin dia perlu makan. Kalau antum misalnya di rumah sudah nggak punya beras misalnya, sudah 2 hari, kemudian utang, tiba-tiba datang duit, antum beli beras atau bayar utang? Beras itu yang pertama, makanya bayarkan dulu. Kalau setelah itu dia kata, "Dah ini saya bayar utang ya, udah aman."
Tapi dari awal antum uangnya kasih dia udah main potong aja kan? Uangnya nggak pindah. Ini uangnya, ini ada uang 1 juta. Saya mau bayar zakat harta. Antum kan hutang 1 juta kan? Dah ini pembayaran hutang antum. Ini tangannya 1 jutanya tetap di tangan dia, nggak pindah-pindah ke tempat kawan ini. Demikian ikhwah, kasihkan dulu ke dia. Ini ada saya zakat harta, ini untuk antum sebagai orang yang terlilit hutang gitu kan. Udah setelah itu dia kalau dia katakan ini saya buat untuk lunasi hutang ya, silahkan. Ya, tapi jangan dibuat persyaratan. Ini saya kasih kalau antum mau melunasi hutang. Kalau enggak saya kasih. Saya kasih yang lain. Wah, begitu kan. Ya iyalah katanya gimana udah ngancam. Ada lagi? Ada orang yang menunggak membayar hutang. Ya. Tapi sampai si pemberi hutang kan misalnya udah jadi hari Ahad bayar sampai Ahad nggak bayar, tapi si pemberi hutang lihat di situ ada barang Sita, dia mau menyita. Itu diambil, tapi dengan keriduan si yang berhutang boleh Dia nyita barang. Insya Allah boleh. Kalau misalnya dia punya TV kan gitu. Tapi begini ikhwah, jangan main sita-sita mail ambil. Kenapa? Kita khawatir jangan-jangan harga TV-nya lebih banyak dibandingkan hutangnya, jadi riba. Jadi gimana? Udah ya saya ambil TV-nya, nanti saya jualkan. Berapa nanti kalau bersisa saya pulangkan. Kalau kurang ya kamu tambahlah. Demikian. Jadi jangan main sita-sita gitu aja. Hutangnya misalnya 2 juta. Yang disitanya LCD 50 inci. Kan banyak lebihnya itu. Ya kan banyak lebihnya. Jadi ini ya sebagai pelunasan hutang ya. Kan jadi riba jadinya. Kenapa? Lebih mahal benda itu dibandingkan hutangnya. Jadi bagaimana ikhwah? Ambil, dah nih saya sita ya, nanti saya jual. Berapa nanti kalau lebih saya pulangkan. Gitu dia caranya. Supaya nggak jatuh pada riba. Biasanya kan ikhwah yang begini-begini orang yang digadekannya. Hutang 10 juta sebagai jaminannya sepeda motor misalnya. Udah. Nanti kalau sudah sampai waktunya yang jaminan itu dianggap sudah jadi hak milik si berpiutang. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Karena bisa jatuh pada riba. Jadi gadai itu kita pegang sebagai jaminan. Kalau dia nggak sanggup, yang gadai ini karena sudah ada di tangan kita jual. Demikian ikhwah. Kalau berlebih uangnya kita kembalikan. Kalau kurang kita katakan uangnya kurang. Jadi hutangmu masih ada. Kalau dia kurang kita katakan udahlah, udah saya anggap lunas, bagus. Ya nggak boleh kalau lebih. Ada lagi? Ya. Kalau hutangnya sudah bertahun-tahun tidak bisa membayar, tapi malah dia mengutang lagi pada dokter, gimana? Hukumnya dia bukan hanya dihukum pun boleh dia. Iya, dia sudah berhutang ada rentenir. Demikian ikhwah. Berhutang dengan rentenir, ada rentenir itu yang apa? Rentenir sesuai dengan sunnah ada. Menerima hutang sesuai sunnah. Hutang sama saya, tapi dia berjanji mau mencicil, tapi bukannya mencicil malah hutang rentenir, nggak mencicil lagi. Nah itu dia ya salah lah jelas. Dia hutang rentenir udah salah karena pasti terlibat dalam masalah riba. Allahu a'lam. Antum doakan dia semoga mudah bayar hutang. Ada lagi? Ya. Akad emas. Maksudnya utangnya emas. Ya. Naik dari 1,7 ke 2 juta. Terus? Nggak mampu lah untuk beli emas itu. Kita kan akadnya misalnya emas 1 gram. Apa boleh kita bantu misalnya uangnya cuma ada 1,7, 200-300 ribunya itu kita yang nalangi
yang punya emas. Iya, yang dihutangi. Jangankan dia nalangi 300.000, dianggap lunas pun bisa. Kok cuma 300.000? Dan nah ini harga emas nih dari 1,7 ke 2 juta. Udah. Jadi kita subsidi lah. Supaya emas itu tetap 10 gram, dia tetap 1,7, tapi kita yang nambahkan subsidinya 300.000 gitu kan. Terus sudah lengkap 10 gram kembali ke kita. Itu pintar kali emang orang yang berpiutang itu. Udah, kenapa nggak langsung saja sudah bayar saja 5 gram? Nah, kan boleh kan? Sudah bayar aja 5 gram, dah. Berarti kan dia nggak sanggup bayar hutang. Sanggupnya hanya 5 gram. Gitu aja, nggak usah pakai subsidi silang begitu. Karena kita, kecuali yang mau subsidi itu orang luar, orang lain, orang ketiga, baru dia agak bagus sedikit mainnya. Udah. Kalau begitu, ya langsung aja dipotong. Saya nggak sanggup nih, karena naik. Ya sudah, bayar 5 gram aja dah, selesai. Udah gitu aja. Jadi nggak saya subsidi 300.000, nanti repot kali jadinya. Itu dia. Lagi, ya banyak kali masalah utangan tuh. Ya. Yang hutang ini nggak sanggup bayar, tapi setiap pulang dibawain oleh-oleh. Nggak boleh. Kita dibawain kan? Nggak boleh. Bahkan para ulama dahulu, ikhwah, mereka kalau dia berpiutang kepada orang lain, dia mengutangi orang lain, dia nggak terima bantuan. Bahkan dibonceng pun nggak mau. Khawatir dia itu nanti jadi riba. Mereka khawatir jadi riba. Jadi maaf bang, untuk sementara lunasi utang dulu aja lah daripada oleh-oleh ya. Itu dia. Itu diantara khawatirnya. Karena begini ikhwas, seperti yang dulu pernah saya berikan contoh. Si A utangan saya 3 juta, akan dilunasi 3 bulan. Terus saya katakan, ya udah ya 3 bulan ya, tapi selama 3 bulan ini sapu-sapulah halaman saya. Oh, siap Ustaz. Sapu-sapu halaman itu menjadi riba. Atau kalau selama 3 bulan ini cobalah saya saya kan ada pengajian, kamu antarlah, kamu antar terjemput. Nah, riba jadinya. Kenapa dia mau? Karena ada utang. Kalau sudah lunas utangnya mau nggak lagi dia? Nah, kalau dia tetap mau, disitulah saatnya dibolehkan. Demikian. Jadi yang gitu-gitu kalau bisa tak usah. Dikhawatirkan akan jatuh pada riba. Walaupun niatnya sih bukan terkait dengan ini, tidak terkait dengan hutang, tapi dikhawatirkan jatuh pada riba. Mendingan tidak usah. Ya udah, pulang kita ya. Habis kan? Baik ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.